Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi di hari ini kita akan membahas terkait terapi farmakologis dislipidemia. Kemarin kan kita udah bahas statin, terus asam eh, apa tuh bile acid sequestran dan sebagainya. Saat ini kita akan bahas asam nikotinik. Oke, asam nikotinik. Obat ini bekerja dengan cara menghambat enzim hormon sensitif lipase di jaringan adiposa dan akhirnya nanti mengurangi jumlah asam lemak bebas. Dan asam lemak bebas dalam darah akan ditangkap oleh hati sebagian ya dan akan menjadi sumber pembentukan VLDL ya. Jadi bahan baku dari VLDL itu salah satunya adalah asam lemak bebas atau free fatty acid ya kalau sering dengar kan. Nah, dengan menurunnya sintesis VLDL di hati, akhirnya akan menurunkan trigliserid dan juga LDL dalam darah. Nah, jadi dengan cara pada intinya adalah menghambat hormon sensitif lipase, ya, dengan cara dihambatnya akan menurunkan trigliserid dan LDL. Dan juga akan meningkatkan kadar HDL ya. Jadi bagus juga gitu ya, bisa meningkatkan HDL serta menurunkan trigliserid dan LDL. Efek sampingnya adalah flushing dan dosisnya ini ya, ini obatnya tuh niacin, ya mungkin jarang sih kita dengar ya niacin ini. Cuman kalau misalnya ada ya bisa digunakan dengan dosis 500 sampai 750 mg ya, hingga 1 sampai 2 gram. Yang diberikan malam hari dalam bentuk lepas lambat ya, sustain release. Oke, nah ini ke obat berikutnya ezetimibe. Ini obat yang tergolong baru ya. Ini udah ada dan ini juga termasuk obat yang baik ya dalam menurunkan LDL terutama. Nah, dia ini dengan cara menghambat absorpsi kolesterol oleh usus halus. Ya, dengan cara berinteraksi dengan NPC11 tanpa mempengaruhi absorpsi dari nutrisi yang larut lemak. Nah, jadi nutrisi-nutrisi ya yang larut lemak ya, itu dia tidak akan dipengaruhi oleh ezetimibe ini. Dia hanya menghambat absorpsi kolesterol pada usus halus. Ya, jadi kalau misalnya memang usus halusnya ada masalah, ya berarti obat ini tidak akan bekerja dengan baik. Dan ini kita pertimbangkan kalau misalnya tidak tahan terhadap pemberian statin. Nah, ini misalnya yang keluar efek sampingnya ya, seperti miopati hingga rhabdomyolysis. Dan dapat pula sebagai kombinasi dengan statin apabila penurunan kadar LDL belum tercapai. Nah, jadi statin dengan dosis toleransi atau dosis maksimal belum tercapai bisa kita plus, kita kombinasi dengan ezetimibe. Nah, ini bisa diberikan dengan dosis 10 mg per hari. Itu dapat menurunkan kadar LDL sebesar 15 sampai 22%. Kalau HDL meningkatnya hanya 3%, nurunan trigliserid hanya 8%. Jadi memang dia fokusnya ke LDL. Dan menurunkan kadar kolesterol total sebesar 13%. Nah, apabila ditambahkan statin, ini bisa menurunkan hingga 21 sampai 27%. Ya, dibandingkan dengan placebo pada pasien dengan hiperkolesteremia, baik dengan atau tanpa PJK. Nah, kombinasi ezetimibe dengan bile acid sequestrans ini nuruninnya ya tidak sebesar statin, yaitu hanya sebesar 10-20%. Dan pada uji coba SIS dan SHARP, ya kombinasi ezetimibe dan statin juga berguna dalam menurunkan angka kejadian kardiovaskular. Pada studi Improve It, pemberian ezetimibe 10 mg per hari yang dikombinasikan dengan statin bermanfaat untuk menurunkan resiko kejadian kardiovaskular. Jadi prinsipnya adalah umumnya kita berikan ezetimibe ini apabila statin yang kita berikan sudah maksimal dosisnya atau statin kita berikan tidak dapat ditoleransi. Jadi kalau misalnya atorvastatin cukup dengan 20 mg kita mau naikin jadi 40 ternyata muncul efek samping, maka kita bisa berikan kombinasi ezetimibe. Bahkan sebenarnya bisa monoterapi ya, tapi memang kalau pada kenyataannya itu biasanya dikombinasi dia dengan statin karena dia efeknya lebih baik ya, bisa menurunkan LDL lebih banyak. Nah, ini yang lebih baru lagi nih obat injeksi namanya inhibitor PCSK9 atau PCSK9 inhibitor. Ini bukan antibodi monoklonal ya. Dia berfungsi untuk mengaktifasi PCSK9 yang dimana ini berperan dalam proses degradasi dari reseptor LDL. Nah, sehingga kalau misalnya dihambat, maka terjadinya peningkatan ekspresi reseptor LDL akhirnya menurunkan kadar LDL. Ya, jadi kalau reseptornya banyak, ya, jadi dia tentunya akan menangkap LDL pun lebih banyak. Nah, jadi yang PCSK9 ini dihambat sehingga proses degradasinya juga jadi
terhambat, ya, akhirnya meningkatlah dari reseptor LDL itu. Nah, ini obatnya subkutan ya diberikannya. Ada alirocumab dosis 75 mg tiap 2 minggu atau 300 mg tiap 4 minggu sekali. Dan ada evolocumab ya dengan dosis 140 mg per 2 minggu sekali atau 420 mg sekali sebulan. Nah, ini saya agak lupa juga ada merek dagangnya juga nih ya. Nggak tahu yang alirocumab atau evolocumab, tapi ini udah ada. Bisa dipakai. Umumnya diberikan 2 minggu sekali sih ya biasanya. Dan ini bisa dipertimbangkan kalau hiperkolesterolemia familial. Nah, ini terutama pada pasien-pasien dengan hiperkolesterolemia familial ya, yang ada masalah di PCSK9-nya, ini obat utamanya ya, inhibitor PCSK9. Atau terapi tambahan pada PJK yang tidak mencapai target LDL dengan statin dosis maksimal, atau pasien tidak dapat mentoleransi statin dosis tinggi. Nah, jadi misalnya diberikan statin ini sama kayak ezetimibe. Kalau misalnya tidak bisa diberikan dengan dosis tinggi atau udah mulai efek samping, bisa ditambahkan dengan inhibitor PCSK9. Atau bahkan bisa triple ya, statin, ezetimibe, dan inhibitor PCSK9. Apabila memang udah LDL membandel banget, tidak bisa diturun-turunin. Nah, pada sebuah uji klinis, alirocumab ya atau evolocumab ini baik dikombinasikan dengan statin atau tidak, bisa menurun sekitar 60%. Tergantung dosis yang diberikan. Jadi ini memang obat lini terakhir nih kalau misalnya nggak mempan-mempan LDL diturunin, bisa diberikan ini inhibitor PCSK9. Dia juga dapat menurunkan kadar lipoprotein A. Nah, ini pada pasien-pasien tertentu yang lipoprotein A-nya tinggi, ya ini bisa ada tempatnya diberikan obat ini. Ada uji cobanya, ya uji coba Fourier, ya ini 27.000 pasien dengan penyakit kardiovaskular dan beberapa faktor risiko kardiovaskular. Dikatakan bahwa pemberian evolocumab 104 mg subkutan setiap 2 minggu atau 420 mg setiap bulan, dia bermanfaat dalam menurunkan kematian akibat kardiovaskular, non-fatal infark miokard, dan non-fatal stroke. Ada uji coba juga Odyssey Outcomes, ya ini kalau yang tadi itu evolocumab, ini alirocumab pada 18.900 pasien yang telah mendapat terapi statin dosis maksimal yang tertoleransi. Disimpulkan bahwa pemberian alirocumab 150 mg setiap 2 minggu bermanfaat dalam menurunkan kematian akibat PJK, non-fatal infark miokard, non-fatal stroke iskemik atau angina pectoris tidak stabil dan penyebab kematian dengan berbagai sebab. Ya. Dan adapun inclisiran, ini juga salah satu inhibitor PCSK9 tapi masih dalam tahap penelitian. Nggak tahu deh sekarang udah ada atau belum ya, obatnya. Lalu ini juga ada asam lemak omega 3 nih mungkin sering ada di pasaran ya, dalam bentuk kapsul-kapsul tuh biasanya dari minyak ikan salmon ya, omega 3. Nah, di sini efek utamanya itu adalah menurunkan trigliserid. Tapi dia nggak punya efek signifikan terhadap LDL dan HDL. Jadi kan sering ya kita ngelihat ada yang jual-jualan omega 3 katanya bagus buat lemak. Nah, ini terutama dalam menurunkan kadar trigliserid ya. Jadi dia tidak punya efek signifikan. Ada cuman nggak signifikan dalam menurunkan LDL atau meningkatkan HDL. Ini ada juga nih EPA dan DHA dibagi dua. Biasanya yang paling sering kan DHA gitu kan, kayaknya buat kecerdasan seperti itu salah satunya ya. Nah, ini yang direkomendasikan 2-4 gram per hari jika tidak terkontrol dengan statin ataupun fibrat. Jadi prinsipnya kalau kita mau nurunin trigliserid, obatnya itu antara fibrat atau asam lemak omega 3. Kalau yang penting hipertrigliserid ya murni. Tapi kalau udah ada LDL, LDL-nya tinggi, ya udah kita kasih statin dulu gitu ya. Nah, ini karena kenapa salah satunya karena dia kalau monoterapi doang tidak punya efek terhadap mortalitas maupun kejadian kardiovaskular. Ada studi JELIS ya, EPA dengan dosis 1.800 mg yang dikombinasikan dengan statin menunjukkan penurunan kejadian kardiovaskular dibandingkan dengan pemberian monoterapi statin. Ya, ini yang jenis yang EPA. Oke, ini inhibitor MTP nih kayaknya udah terakhir nih. MTP ya, ini mentransfer trigliserid dan fosfolipid dari retikulum endoplasma ke apolipoprotein B sebagai bagian dari pembentukan VLDL. Inhibisinya ini mencegah pembentukan VLDL pada liver dan kilomikron pada intestinal. Ini ada lomitapid namanya.
dibilang per oral. Nggak tahu obatnya udah ada atau belum. Tapi ini salah satu alternatif ya. Pada sebuah studi open label, ini bisa menurunkan kadar LDL sebesar 50% dari baseline pada minggu ke-26 dan 44% pada minggu ke-56. Ya, jadi ini fungsi LDL, nurun LDL-nya juga cukup baik ya. Ya, sama tadi, hampir-hampir sama lah ya, kurang lebih sama inhibitor PCSK9. Tapi di sini dapat meningkatkan kadar transaminase serta gangguan saluran cerna. Jadi pada pasien-pasien yang dengan ada peningkatan transaminase, ya ini sebaiknya dihindari dulu ya. Mipomersen, oh ternyata masih ada lagi nih. Ini berapa lagi ya? Coba kita cek obat golongan lain. Oh ya udah deh, kita sampai ke mipomersen dulu aja deh. Ya, nanti mungkin berikutnya kita akan bahas di video berikutnya ya, mipomersen dan masih ada tadi ada rangkuman-rangkumannya. Nanti kita selesaikan sampai situ di video berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.